Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Mulan Prihandoko. Saya adalah guru di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Angkatan 2 di LPTK Universitas Pendidikan Ganesha Denpasar. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 12 dengan materi menerapkan prosedur penyambungan panel dengan las CO2 atau MIG. Berikut ini video ujian kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum mengawali pertemuan hari ini, ketua kelas silakan untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga praktek kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Amin. Kita absensi dulu ya anak-anak ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, semua masuk ya. Untuk pelajaran hari ini kita nanti akan belajar mengenai pengelasan. Dengan judulnya adalah pembelajaran perbaikan panel menerapkan prosedur penyambungan panel dengan las CO. Untuk mengingat materi yang kemarin akan saya tanyakan mengenai peralatan dan perlengkapan pengelasan. Apa saja yang kita pelajari kemarin? Apa saja? Ada yang masih ingat? APD Pak. APD ya, alat pelindung diri atau safety. Apa saja? Apron Pak. Apalagi alat safety yang kita gunakan? Sarung tangan. Sarung tangan. Apalagi? Sepatu safety Pak. Sepatu safety. Apalagi? Kacamata las Pak. Oke, ada lagi? Topeng las Pak. Topeng las. Oke, itu alat safety yang kita gunakan, yang wajib kita gunakan ya. Untuk peralatan apa? Pang potong. Tang potong. Oke, apalagi? Tang jepret. Tang jepret. Apalagi? Mesin las. Mesin las. Iya, itu tadi kita persepsi, kita mengingat materi yang kemarin ya untuk pengelasan. Terus kita akan membahas mengenai pengelasan sebagai gambaran kita mengenai skill pengelasan itu seperti apa ke depannya. Artinya dunia industri sekarang ini semakin membutuhkan teknisi-teknisi pengelasan yang handal. Entah itu di laut, di dalam air, underwater, ataupun di industri manufaktur mengenai konstruksi mobil, terus konstruksi gedung, terus konstruksi bangunan yang lain, semua membutuhkan teknik pengelasan. Artinya semua membutuhkan material logam yang bisa disambung. Salah satunya adalah menggunakan las CO. Kalau dulu kita menggunakan las listrik, kalau di kendaraan atau di body repair mengenai kendaraan bermotor, kita cenderung menggunakan las CO. Las listrik tidak bisa digunakan atau kurang cocok digunakan di kendaraan. Jadi kita cenderung kendaraan bermotor menggunakan las CO karena kendaraan bermotor lebih banyak menggunakan plat tipis. Paham ya sampai sini ya? Setelah tadi kita membahas mengenai materi pengelasan, sekarang saya akan menanyakan apa tujuan dari pengelasan tersebut. Ada yang tahu? Saya Pak. Oke. Pengelasan adalah menyambung dua logam atau lebih dengan memanfaatkan panas dari listrik.
Iya, betul sekali. Jadi pengelasan adalah menyambung atau menggabungkan dua benda logam atau lebih dengan memanfaatkan panas dari listrik itu sendiri ya. Jadi ada las listrik yang kemarin kita praktek, las listrik, terus sekarang kita nanti akan menggunakan las CO. Jadi memanfaatkan tegangan listrik yang digabungkan dengan gas CO. Berikutnya saya akan memberikan gambaran atau video pengelasan las CO mengenai alat safety dan cara aplikasinya. Kita lihat videonya. Halo Sobat Kreatif, kembali lagi bersama saya di Sabun Podcast. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk menggunakan mesin las spring merek Lambo 120 t. Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana caranya menggunakan mesin las spring. Oke, sebelum kita melakukan pengelasan, baiknya kita menggunakan alat keselamatan. Yang paling utama dalam melakukan pengelasan, kita wajib menggunakan kacamata las, terutama kacamata las otomatis. Selanjutnya, kita wajib menggunakan sarung tangan. Nah, di sini saya menggunakan dua sarung tangan, di mana yang kiri menggunakan sarung tangan kulit dan yang kanan menggunakan sarung tangan biasa. Setelah itu kita harus menggunakan baju lengan panjang, minimal menggunakan baju kaos lengan panjang atau alangkah baiknya menggunakan baju kulit lengan panjang. Selanjutnya menggunakan celana panjang. Di sini saya menggunakan celana kain yang agak lembab, mana agar mudah ketika kita melakukan jongkok bangun. Tapi alangkah bagusnya bila mana menggunakan celana panjang kulit atau celana panjang jeans. Selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu kita harus menggunakan sepatu. Nah, di mana sepatu ini berfungsi untuk menjaga kaki agar tidak terkena percikan las ketika kita melakukan pengelasan. Kemudian selanjutnya kita wajib menggunakan masker, di mana si masker ini selain untuk menghindari asap yang terlalu banyak kita hirup, juga untuk melindungi kulit wajah agar tidak terkena sinar las secara langsung. Jadi wajah aman dan tidak akan terbakar kulit kita. Nah, setelah pakai masker, kita pakai kacamata las seperti ini. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke tahap pengelasan. Nah, di sini kita akan melakukan pengelasan pada besi holo 3,5 kali 3,5 dengan ketebalan 1,2 mm. Di sini saya akan menggunakan besi hitam. Nah, untuk settingan pada mesin lasnya, saya pada video. Untuk voltasenya saya menggunakan 19 volt dan untuk kecepatan kawatnya saya gunakan di 11 menit per 100 ampere. Sebelum kita melakukan pengelasan, pastikan kawat yang ada pada nozzle itu keluar kurang lebih setengah senti sampai 1 senti. Selanjutnya untuk teknik pengelasan agar lebih mudah, kita harus melakukan pengelasan dari sisi kiri mengarah ke sisi kanan. Otomatis kepala nozzle itu menghadap ke kiri. Karena di sini terus kenapa harus seperti itu? Nah, seandainya kita seperti ini, jadi pandangan kita tidak akan bisa melihat posisi objek yang kita las dan kawan las. Jadi tidak akan bisa melihat oleh mata kita. Nah, seandainya seperti ini, jadi mata kita akan mudah melihat objek yang akan kita las dan kawannya. Nah, jadi saya akan pindahkan kamera ke posisi seperti kita posisi pengelasan. Oke, teman-teman bisa lihat ketika kita melakukan pengelasan seperti ini, otomatis objek yang kita las dan kawat itu terlihat sangat jelas. Nah, ketika seperti ini, teman-teman bisa lihat kawat tidak terlihat dan objek juga tidak terlihat. Nah,
seperti ini, teman-teman bisa lihat. Terus nanti kita akan las di bagian tengah. Nah, bagian sini. Jadi caranya sama. Kita las dulu besi bagian ini, dan kita tarik ke sini dan kembali ke besi. Teman-teman bisa perhatikan pada video. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan las sisi yang sebelahnya. Oke, teman-teman bisa lihat hasil pengelasannya seperti ini. Oke sobat kreatif, itulah tadi video belajar mesin las mic merek Renko 120T. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa bantuannya subscribe channel ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam kreatif. Demikian tadi adalah mengenai video pembelajaran pengelasan las CO yang akan kita praktekkan sebentar lagi. Ada gambaran ya mengenai pengelasan las CO ya? Ya. Apakah ada kesulitan kira-kira? Tidak ada ya? Oke. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran pada proses pengelasan kali ini. Ada beberapa poin yang akan kita capai. Di antaranya adalah satu, siswa dapat memahami proses perbaikan panel dengan las CO. Paham ya? Oke. Yang kedua adalah siswa dapat mengetahui peralatan safety yang seperti tadi kita sudah bahas di awal. Safety seperti apa, APD apa saja yang kita perlukan. Yang berikutnya adalah siswa dapat melakukan perbaikan panel dengan benar. Artinya kita nanti akan melakukan demonstrasi atau praktek pengelasan las CO. Terus yang terakhir adalah dapat merawat las dengan benar dan baik. Ini yang penting. Jadi tujuan kita ada 4 untuk materi hari ini, pengelasan las CO. Berikutnya akan saya berikan kalian mengenai lembar kerja atau modul yang harus kalian kerjakan. Dipelajari dulu, dicermati isinya materinya apa. Setelah itu di situ ada tugasnya, silakan nanti kalian mengerjakan. Kita bagi menjadi beberapa kelompok ya. Satu kelompok berisi 2 atau 3 siswa. Jadi nanti kalian yang bersebelahan langsung menjadi timnya. Silakan dibagikan masing-masing. 2 siswa 1 modul atau 1 lembar kerja. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan ya? Sudah. Sekarang kita coba mereview apa isi dari LKPD tersebut. Oke. Ini yang di depan adalah tujuan pembelajaran. Sudah nggih? Tadi kita sudah sampaikan. Nah, yang berikutnya adalah mengenai di situ ada beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan nggih? Oke, silahkan diisi.
Sudah semuanya ya? Sudah. Sekarang kita lanjutkan ke lembar berikutnya. Silakan dibuka lembar berikutnya. Lembar kerja peserta didik. Silakan dibuka berikutnya. Kita sampai ke SOP dan langkah kerja. Mengenai langkah-langkah kerja pada proses pengelasan. Di situ sudah dituliskan mengenai alat. Silakan dicermati alatnya. Alatnya apa saja? Di situ sudah ada nggih? Ada 11 item. Bahannya sudah ada ya. Nanti akan kita sediakan plat besinya. Terus di situ ada keselamatan kerja, silakan dicermati untuk keselamatan kerjanya apa saja yang harus kita perhatikan. APD, lembar kerja, menggunakan alat sesuai fungsinya, mematikan alat setelah praktik, merapikan dan membersihkan alat setelah selesai, menyimpan alat pada tempatnya. Langkah kerja silakan dicermati. Menyiapkan alat dan bahan, pemeriksa kelengkapan kerja, menggunakan pakaian safety, terus menggunakan udara bertekanan atau menggunakan kompresor untuk mendinginkan setelah proses pengelasan, terus menyiapkan benda kerjanya berupa plat. Yang berikutnya adalah membersihkan permukaan logam dari kotoran dengan disikat nggih. Sikat kawat atau majun. Yang ketujuh adalah kita nanti melakukan pengelasan. Tidak ada masalah ya? Bisa ya? Bisa. Untuk nomor 8, sesuai gambar yang ada di PowerPoint atau di LKPD kalian, di situ ada panjangnya 200 mm, 20 cm, seperti itu. Silakan dicermati. Proses pengelasan yang harus kita perhatikan adalah sudut pengelasan ya, mengenai torsnya itu, gun torsnya itu. Yang kedua adalah posisi mengelas kuda-kuda. Terus yang ketiga adalah posisi memotong tembaganya, kawat tembaganya. Berarti harus di bawah, tidak di depan muka atau di depan badan, tapi agak condong ke bawah. Oke. Berikutnya LKPD-nya adalah mengenai cacat pada proses pengelasan. Silahkan dipelajari. Kita lanjutkan. Itu adalah mengenai cacat pada proses pengelasan ya. Ada beberapa poin, ada undercut, ada overlap, ada porosity, ada lack of fusion. Terus ada beberapa lagi yang akan kita bahas nanti. Artinya proses cacat ini terjadi ketika ada kesalahan prosedur ketika kita melakukan pengelasan, baik itu secara teknik, baik secara alat, atau secara lingkungan. Artinya cacat bisa diakibatkan dari si operator karena kesalahan posisi, kesalahan teknis, atau kesalahan ketika waktu mengeksekusi pengelasan pada benda kerja. Yang kedua adalah pada peralatan.
artinya alat kita bisa jadi trouble. Setelah mencermati LKPD yang saya bagikan, berikutnya kita akan melakukan demonstrasi atau melakukan praktek pengelasan dengan las CO. Masing-masing kelompok nanti perwakilan ya. Silakan nanti siapa yang mau mulai duluan untuk proses pengelasan.
kelompok berikutnya silakan bersiap-siap. Oke, silakan kelompok berikutnya. Tidak usah dimatikan, Mas. Silakan kelompok berikutnya.
berikutnya. Silakan yang maju. Tim terakhir ya. Demikian tadi adalah praktek demonstrasi praktikum pengelasan las CO. Untuk pertemuan berikutnya, kita nanti akan melakukan pemotongan dan penyambungan pada benda kerja yang secara aslinya. Jadi kita akan melakukan penyambungan dan pemotongan pada rocker panel yang sesungguhnya.
Demikian tadi adalah materi pengelasan LAS-CO pada hari ini. Untuk mereview hari ini adalah kita sudah melakukan praktikum atau praktek pengelasan dengan baik dan benar secara SOP, secara sistematis kita sudah melakukannya. Oke, demikian tadi pelaksanaan praktikum kita hari ini. Seterusnya kita silakan dikumpulkan LKPD-nya untuk masing-masing kelompok. Silakan dikoordinir temannya, silakan dikumpulkan menjadi satu. Ini akan menjadi bahan evaluasi saya untuk pengetahuan kalian nantinya. Oke, terima kasih. Silakan dikumpulkan untuk lembar kertasnya. Demikian untuk pelajaran hari ini, kita tutup, kita berdoa semoga pelajaran hari ini memberi manfaat untuk kedepannya. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.